Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Anissa dengan NIM Q1A120024 kelas A, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas yang telah saya buat. Tapi sebelum masuk ke produk bisnis yang akan saya jalankan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih BMC itu. Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis lebih maksimal. Gambar berikut merupakan BMC yang telah saya buat. Di sini saya memilih menjalankan ide bisnis usaha kuliner yang saya beri nama Gula Aren Nusantara. Dan berikut adalah contoh gambaran produk yang akan saya buat. Gula aren adalah pemanis alami yang terbuat dari nira atau nektar pohon aren. Gula aren umumnya digunakan sebagai pemanis tradisional di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Gula aren dianggap sebagai alternatif pemanis sebab lebih sehat dan melibatkan proses pembuatan yang sederhana, yaitu tanpa tambahan bahan kimia. Gula aren memiliki banyak manfaat untuk tubuh, seperti mengatasi anemia, menangkal radikal bebas, sumber energi tambahan, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan tulang, membantu pertumbuhan sel, meningkatkan daya ingat, mengatasi sakit tenggorokan, dan menjaga sistem saraf. Lalu, apakah 9 elemen BMC tersebut? Yaitu ada key partners, key activities, key resource, cost structure, customer relationship, customer segments, value propositions, revenue stream, dan channels. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan jelaskan satu-satu BMC yang telah saya buat. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Pelanggan yang menjadi target bisnis saya di sini adalah yang pertama masyarakat lokal atau perkotaan, kedua ibu rumah tangga, ketiga pedagang pasar, keempat toko, dan yang terakhir pemasok bahan baku. Lalu yang selanjutnya yaitu value propositions atau proposisi nilai konsumen. Hal ini berupa kesempatan bagi saya untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis saya dengan bisnis yang lainnya. Di sini saya menawarkan produk yang menggunakan bahan baku asli, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, dan harganya juga relatif murah. Lalu selanjutnya ada channels. Channels merupakan bagaimana saya bisa menyampaikan produk saya sampai kepada konsumen. Dalam hal ini, saya menawarkan produk gula aren Nusantara dengan cara penjualan offline kepada pelanggan yang dilakukan di lokasi tempat produksi. Kemudian ada indirect atau marketplace, penitipan produk di toko atau minimarket. Dan yang terakhir yaitu penjualan secara online kepada pelanggan dilakukan dengan cara mempromosikannya melalui sosial media seperti Facebook dan juga WhatsApp. Selanjutnya yaitu ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana saya memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini merupakan pendapatan yang saya terima dari hasil penjualan produk gula aren Nusantara. Lalu selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Key resource merupakan sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan 4 unsur, yang mana unsur pertama adalah lahan budidaya yang berupa perkebunan pohon aren. Kedua, ada fisik, berupa tempat produksi dan berbagai kelengkapan produksi. Yang ketiga, ada sumber daya manusia yang berupa beberapa petani di perkebunan dan karyawan atau pekerja di pabrik produksi gula aren Nusantara. Kemudian yang terakhir yaitu berupa finansial, berupa modal yang saya gunakan untuk menjalankan bisnis gula aren Nusantara ini. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen.
Ini merupakan elemen di mana saya menjalankan ikatan dengan pelanggan. Saya menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan. Lalu kemudian melakukan promo-promo atau diskon. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Kegiatan utama yang akan saya lakukan adalah aktivitas budi lahan, aktivitas produksi, aktivitas pemasaran atau promosi, dan aktivitas penjualan kepada konsumen. Lalu ada key partnership atau kerjasama. Dalam hal ini, partnership Gula Aren Nusantara adalah yang pertama ada pemasok kemasan, kedua toko, dan yang terakhir penjual di pasaran. Dan yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Elemen yang tak kalah pentingnya dengan 8 elemen lainnya ini adalah struktur pembiayaan bisnis. Dalam menjalankan bisnis gula aren ini, saya membutuhkan biaya berupa biaya budidaya aren, budidaya pasca panen, biaya bahan dan peralatan atau mesin, biaya bangunan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya produksi, biaya operasional, dan biaya kemasan dan pemasaran. Sekian presentasi saya mengenai BMC yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.